Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin an-nabi ar-rasul al-amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Al-Kautsar rahimakunallah, khususnya Ketua Majlis Ta'lim, segenap pengurus Majlis Ta'lim Al-Kautsar yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua karunia-Nya dapat kita manfaatkan, dapat kita maksimalkan untuk menambah kebaikan-kebaikan dunia kita dan mempersiapkan kemuliaan akhirat kita. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbahagia menjadi umatnya yang insya Allah selalu berusaha mengikuti, meneladani, mengamalkan semua sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua termasuk umatnya yang kelak layak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita Surat Hud ayat 5 sampai dengan ayat 24. Ayat kelima, kata para ulama tafsir, berbicara tentang orang-orang munafikin. Bagaimana dia menyembunyikan diri, bagaimana mereka tidak mau terlihat oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah karena mereka segan, ataukah karena mereka menyembunyikan keburukan-keburukan perilaku tercela mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Sungguh mereka orang-orang munafik selalu memalingkan dada, menyembunyikan diri, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri agar tidak terlihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyelimuti dengan kain agar tidak diketahui apa yang tersembunyi di dalam dada mereka. Ini sebuah simbol, sebuah perumpamaan amat sangat buruk orang-orang munafik, sehingga mereka takut diketahui keburukannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan sifatnya yang maha mengetahui. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sungguh Allah pasti mengetahui apapun yang mereka sembunyikan, apalagi yang mereka nyatakan. Sungguh Allah maha mengetahui segala yang ada di dalam hati manusia. Innahu alimum bidzatis sudur. Tidak hanya yang mereka nampakkan, tapi yang mereka sembunyikan Allah maha tahu. Bahkan Allah mengetahui semua yang ada di dalam dada kita, di dalam hati manusia. Itulah kemahatauan Allah yang tidak terbatas. Itulah maha mengetahui Allah atas segala sesuatu. Allah mengingatkan kepada orang-orang munafik yang bersembunyi, yang menyembunyikan diri, Allah tetap maha mengetahui. Ayat yang ke-6 memasuki juz yang ke-12 tentang jaminan Allah kepada seluruh makhluknya dalam bentuk rizki yang telah Allah siapkan. Ayat ini, kata para ulama, dijadikan landasan bahwa kita yakin dengan semua jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan rizkinya, jaminan kebutuhan-kebutuhan hidup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi
illa 'ala Allahi rizquha. Subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi ini, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Min hayawanin wa nabatin wa insanin, tentunya. Baik dia adalah hewan, baik makhluk itu adalah semesta ini. Demikian juga khususnya manusia, Allah sudah jamin rizkinya. Penjaminan ini penting karena untuk meyakinkan manusia bahwa Allah maha memberi rizki. Khazanah kekayaan Allah tidak akan pernah habis. Bahkan di dalam hadis qudsi, jika semua manusia dari awal Allah ciptakan sampai terakhir Allah ciptakan, semuanya meminta dan semua pemberiannya Allah penuhi, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kemahakayaan Allah, dari perbendaharaan kekayaan Allah yang tiada terbatas. Begitulah konsekuensi hidup kita, insya Allah. Allah jamin rezekinya. Namun jaminan ini tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar tetap wajib. Ikhtiar itu agar berpahala. Ikhtiar itu investasi akhirat kita. Ikhtiar itu menjemput rizki Allah. Para ulama juga menyebutkan bahwa rizki dibagi dua. Rizkun tatlubuhu wa rizkun yatlubuka. Ada rizki yang harus kita cari, kita usahakan, kita ikhtiarkan. Tapi ada rizki yang datang sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada kalangan hamba Allah yang bertakwa, yang soleh, yang kemudian Allah anugerahkan rizki tanpa diduga-duga. Anugerah rizki yang betul-betul hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah Maryam, Allah anugerahkan rizkinya langsung. Maryam tetap tinggal di mihrabnya, tapi seluruh kebutuhannya Allah penuhi. Ketika Zakaria datang ke mihrabnya, anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana semua rizki ini? Dari mana semua buah-buahan dan makanan ini? Maryam menyebutkan, qalat huwa min indillah, dia semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita belum menjadi manusia yang sangat bertakwa. Meskipun kita sangat yakin ada rizki yang Allah anugerahkan secara langsung, namun yang paling banyak, yang paling besar adalah yang kita usahakan. Dan insya Allah semua usaha kita, pertama Allah nilai pahala ibadah, dan yang kedua menjadi investasi pahala kita di yaumil qiyamah kelak, investasi untuk anak-anak kita, dan ketiganya kita menjemput rezeki Allah. Allah sangat berbahagia, Allah sangat mencintai hamba-hamba yang selalu berusaha mencari karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Mencari karunia berarti menjadi kewajiban kita hamba Allah, meskipun tetap jaminan rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di kalimat berikutnya, di ayat yang ke-6, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, Allah juga mengetahui tempat kediaman seluruh makhluknya dan tempat penyimpanan seluruh rizki makhluknya. Ada yang memahami bahwa tempat kediaman mustaqar itu artinya adalah dunianya, sedangkan mustauda' tempat penyimpanan artinya akhiratnya. Bisa ada dua makna. Tempat tinggal kita, tempat manusia berkehidupan, Allah amat sangat maha tahu, sehingga sangat mudah bagi Allah untuk menganugerahkan rezeki. Allah pula sangat mengetahui di mana kita menyimpan semua karunia Allah. Allah sangat maha tahu. Karenanya kita akan ditanya, untuk apa karunia tersebut? Jika untuk zakat, infak, sedekah dan wakaf, maka berarti kita selalu memenuhi hak dari harta-harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Makna yang kedua, Allah mengetahui semua urusan-urusan dunia kita dan semua urusan-urusan akhirat kita.
Sehingga kita sangat yakin dengan Allah, namun tetap yakin itu menuntut kita untuk ikhtiar, beribadah, beramal soleh dengan semaksimal mungkin. Berikutnya adalah ayat ke-7 berbicara tentang beberapa kemahakuasaan Allah. Allah lah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian arsy Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas air. Seluruh anugerah tersebut adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam rangka menguji kita siapa nanti yang bergelar ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Karenanya dunia disebut sebagai tempat kita beramal, maidanul amal, mazra'atul akhirah, tempat kita menanam yang nanti hasilnya kita petik di yaumil qiyamah. Semua yang kita usahakan adalah dalam rangka untuk menjadi ahsanu amala, yang terbaik amalnya, yang terbagus ibadahnya, yang paling sungguh-sungguh menjalankan kebaikannya. Semua anugerah Allah adalah benar untuk menuntun kita menjadi orang yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dikaitkan juga dengan surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kembali Allah ingatkan bahwa Allah mencipta kehidupan, mencipta kematian, atau mencipta waktu antara kehidupan hingga kematian manusia adalah dalam rangka menguji manusia siapa yang paling baik amalnya. Al-Fudail bin Iyad menyebutkan, ahsanu amala persyaratannya adalah 2. Yang pertama, ayyakuna khalisan, hendaklah semua itu dijalankan ikhlas karena Allah, hanya mengharap ridha Allah. Yang kedua, ayyakuna shawaban, semua yang dijalankan sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan syariat. Ibadah dan amal soleh semuanya ada tuntunan. Bahkan kehidupan kita, bahkan makan kita, minum kita, tidur kita, bahkan semua yang kita jalankan ada tuntunannya. Agar bernilai ahsanu amala, maka kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Dan kita pula hanya mengharap ridha Allah, kemudian kita mengikuti insya Allah tuntunannya, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi tentang arsy Allah di atas air disebutkan, hadisul Bukhari, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah wa kana arshuhu 'alal ma'. Ini masalah gaib, kita tidak tahu hakikatnya, tapi Allah menyebutkan. Demikian juga diperkuat dengan hadis qudsi bahwa arsy Allah ada di atas air. Wallahu a'lam bagaimana hakikatnya. Allah telah menetapkan segenap ketetapannya, seluruh ketentuannya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 50.000 tahun. Sebelum Allah ciptakan, Allah tetapkan terlebih dahulu apa yang terjadi, berapa lama kehidupan ini, rizkinya, seluruhnya, usianya, seluruhnya yang terjadi Allah tetapkan. Barulah Allah mencipta langit dan bumi, dan arsy Allah berada di atas air. Ini persoalan gaib, kita meyakini, dan kita tidak perlu mencari-cari ya rincian dari hakikat apa yang Allah tetapkan dari arsy-Nya di atas air tersebut. Begitulah pandangan Imam Malik. Kita boleh mengetahui, tapi kita meyakini dan mengimaninya, serta kita tidak mempertanyakan atau kita tidak menggali lebih lanjut, lebih rinci tentang persoalan gaib yang hanya diketahui hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian akan dibangkitkan setelah kematian kalian. Semua kita pasti akan menghadapi kematian, dan setelah kematian ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan yang terpanjang, kehidupan yang abadi. Wallahu a'lam. Namun itulah ketentuan Allah, semuanya akan menghadapi kematian,
berikutnya akan dibangkitkan untuk menjalani kehidupan yang bernama kehidupan akhirat. Bagaimana dengan sikap manusia terhadap nikmatnya atau terhadap ujian Allah Subhanahu wa ta'ala? Di ayat 8, 9, dan 10 mengingatkan tentang sikap manusia tersebut. Jika manusia kami tangguhkan azab kepada mereka hingga waktu yang ditentukan, maka mereka akan mengatakan, apakah yang menghalanginya? Sesungguhnya ketika azab itu datang kepada mereka, maka tidak dapat dielakkan oleh mereka, tidak dapat ditahan, tidak dapat dicegah, karena semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Ada manusia yang ingin diturunkan azab, tetapi ketika azab itu turun, mereka pasti tidak mungkin mengelaknya. Ini adalah bentuk dari memperolok. Di akhir ayat ke-8, makanu bihi yastahzi'un. Mereka memperolok sikap Allah, memperolok ketetapan Allah, sehingga mereka minta disegerakan turun azab. Padahal jika azab itu turun, tidak mungkin manusia dapat mencegahnya, mengelak, menghindar, tidak mungkin. Karena itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia kami berikan rahmat, kemudian kami cabut rahmat tersebut, maka mereka akan ada yang berputus asa dan tidak berterima kasih. Manusia diberi rahmat, harusnya berterima kasih, mensyukurinya, dan menggunakannya untuk kebaikan. Tapi ada di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, justru ketika diberi rahmat, diberi nikmat, diberi rizki, kemudian Allah mengujinya dengan mencabutnya, mereka menjadi putus asa. Padahal semuanya adalah ketetapan Allah. Jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana, maka dia akan mengatakan, sudah hilang bencana dariku. Kembali mereka berbahagia, kembali mereka bersuka cita. Begitulah manusia, fitrahnya amat sangat suka dengan kebaikan, dengan rahmat. Dan mungkin ada yang berputus asa, yang tidak mampu bersabar saat Allah uji dengan dicabutnya rizki, dicabutnya rahmat dari manusia tersebut. Padahal kalau orang-orang beriman, orang-orang yang sabar tetap meyakini semuanya adalah untuk kebaikan. Karenanya di ayat 11 Allah mengecualikan illalladzina sabaru wa amilus sholihat, melainkan orang-orang yang sabar dan tetap beramal soleh dalam berbagai keadaan. Dalam sukanya ia tetap beramal soleh, dalam dukanya ia tetap beramal soleh, dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit ia tetap beramal soleh dan bersabar. Mereka yang bersikap demikian, itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan ampunan, maghfirah, wa ajrun kabir, juga pahala yang sangat besar. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersabar, hamba Allah yang tetap beramal soleh, sehingga kita layak mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ke-12 mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari yang diwahyukan kepadamu karena omongan buruk dari manusia, dadamu sempit karenanya. Kemudian mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan harta kekayaan atau tidak datang bersama Nabi malaikat-malaikat. Inilah ya omongan buruk orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad, bahwa kalau dia Nabi harusnya dia kaya, harusnya Allah anugerahkan banyak harta, banyak ya kelebihan duniawi. Ternyata tidak, maka mereka menyaksikan. Mereka pula mengatakan, kenapa tidak malaikat saja yang menjadi utusan Allah? Maka kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab, innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Wahai kaumku, aku hanya memberi peringatan, namun Allah lah pemelihara atas segala sesuatu. Aku tidak memiliki apapun di dunia ini, tapi Allah lah yang
melakukan semuanya. Allah lah yang memiliki aku, Allah pula yang akan menjalankan segala kebaikan-kebaikan untukku. Ayat ke-13 merupakan penjelasan daripada surat Al-Baqarah ayat 23, di mana orang-orang yang meragukan Al-Quran berusaha untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Di Al-Baqarah ayat 23 Allah mengingatkan, jika mereka masih ragu, silakan buat seperti Al-Quran, satu Al-Quran utuh. Namun di ayat 13 surat Hud, jika mereka masih meragukan, maka buatlah 10 surat saja. Fa'tu bi asyri suwarim mithlih, 10 surat dari surat-surat Al-Quran yang jumlahnya 114. Ada keringanan dari Allah, namun tetap saja mereka tidak mampu pasti, karena Al-Quran adalah kalamullah, mukjizat. Mukjizat itu tidak mungkin dilakukan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mukjizat khusus untuk nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menantang, panggil seluruh manusia, panggil pula jin untuk membantu kamu. Jika kamu ingin membuat seperti Al-Quran, silakan buat seluruhnya, atau silakan buat 10 surat dari Al-Quran. Pasti mereka tidak akan dapat melakukannya. Fa'illam yastajibu lakum, jika mereka tidak memenuhi tantangan Allah, tidak mampu memenuhi apa yang Allah minta, maka ketahuilah itulah Al-Quran. Allah turunkan dengan ilmu Allah, dan tiada ilah melainkan Allah, dan hendaklah kalian termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tetapkan Al-Quran kalamullah, karenanya tidak mungkin ditandingi oleh siapapun. Bahkan seluruh manusia berkumpul, jin juga ikut berkumpul untuk membuat Al-Quran, bahkan membuat satu ayat saja, tidak mungkin mereka mampu melakukannya. Subhanallah, itulah keagungan Al-Quran yang selalu kita harapkan syafaatnya. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia saja, maka Allah akan memenuhinya, Allah akan berikan. Namun sayang, mereka tidak akan mendapatkan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan nanti di yaumil qiyamah kelak. Mereka itulah yang tidak akan mendapatkan balasan di akhirat, dan mereka sia-sia apa yang dilakukan di dunianya. Karenanya kita harus seimbang. Untuk menjalankan kehidupan dunia, kita jalankan sebaik-baiknya, tapi kita pula mengamalkan, mempersiapkan akhirat dengan sesungguh-sungguhnya. Dunia kita jalankan sebaik-baiknya. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bahkan dikatakan, bekerjalah untuk dia duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dan kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok hari. Maka ada kesungguhan, maka ada keseriusan di dalam menjalankan kehidupan dunia dan menjalankan kehidupan akhirat. Salah manusia yang hanya melulu dunia, ia tidak akan dapat bagian akhirat. Kita menjalankan kehidupan dunia untuk akhirat, karena kita jalankan dunia dengan sebaik-baiknya, kita juga mempersiapkan akhirat dengan sebaik-baiknya. Ayat yang ke-17, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan orang-orang yang meragukan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an sudah menjadi bukti atas segala yang ada dalam kehidupan ini. Dan sebelumnya pula ada kitab yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan rahmat. Barang siapa yang mengingkari Al-Qur'an, mereka akan mendapatkan ancaman azab di yaumil qiyamah kelak. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi manusia kebanyakan ada yang tidak mengimani Al-Quran. Ini petunjuk Allah untuk mengingatkan kita semuanya. Jangan sampai kita ragu dengan Al-Quran. Bukti kita yakin dengan Al-Quran, kita membacanya, kita mengkajinya, kita mentadaburinya, kita memahami tafsirnya. Inilah kita sedang mengimani Al-Quran. Karena dengan demikian Al-Quran akan kekal di hati kita, kekal di dada kita. Dan insya Allah kalau Quran berada di hati kita,
Al-Quran berada di dalam pikiran kita, Al-Quran ada di lisan kita, nanti Al-Quran akan memberikan pembelaan kepada kita semuanya, insya Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah. Mereka ini mengatakan sesuatu yang tidak benar, kebohongan tentang Allah, kebohongan tentang Al-Quran, kebohongan tentang petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan sesuatu dan disandarkan kepada Allah atau disandarkan kepada Rasul, padahal Allah dan Rasulnya tidak mengatakan. Karenanya diingatkan di dalam hadis, barang siapa yang mengatakan sesuatu dan mengatakan itu dari Rasul, padahal itu dari pandangannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka berarti ia siap-siap untuk ditetapkan atau ditempatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu dan menyandarkannya kepada Allah atau kepada Rasul, melainkan kita pasti dan kita tahu bahwa itu benar qala Allah, itu benar qala Rasul. Kalau pandangan kita boleh, ijtihad manusia boleh, tapi dia katakan ini ijtihad saya, ini pandangan saya. Namun ada pandangan Al-Quran, ada pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang dikatakan paling zalim menurut surat Hud ayat 18 adalah yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu pula yang selalu menghalangi dari jalan Allah agar jalan itu menjadi tidak lurus, agar jalan itu menjadi bengkok, dan nanti mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Jalan Al-Quran adalah paling lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tujukan kami jalan yang lurus. Dalam perjalanannya ada orang yang membengkokkan jalan itu, sehingga kita kemudian kebingungan. Mungkin kita ragu-ragu, ini jalan yang lurus dan ini jalan yang bengkok. Maka diingatkan, mereka berupaya untuk membengkokkan jalan yang lurus. Tapi insya Allah dengan iman kita, dengan terus-menerus mendapatkan bimbingan Allah, bimbingan Rasul, kita dapat memilah. Bahkan kita dapat mengetahui mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok, jalannya syaitan laknatullah alaihi. Jika mereka selalu menghalangi dari jalan Allah, maka itulah mereka tidak mungkin menghalangi siksaan Allah jika Allah menghendaki turunnya azab. Bahkan azab itu akan dilipat gandakan kepada mereka, karena mereka tidak mau mendapatkan kebenaran, tidak mau pula melihat kebenaran yang sangat nyata. Jika itu dilakukan, di ayat 21, ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan tentang Allah, tentang Rasulullah. Bahasa Al-Quran sungguh sangat indah. Merekalah yang merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena masing-masing akan dimintai pertanggungan jawab terhadap perbuatannya. Orang menyakiti orang lain, merugikan diri sendiri. Meskipun orang lain yang tersakiti, tapi pada hakikatnya yang menyakiti itu sudah merugikan diri sendiri. Karena akibat ia menyakiti, ada nanti hukumannya dari Allah. Ada orang yang mungkin membenci, bahkan memfitnah orang lain. Seolah-olah kalau dalam pandangan kasat mata kita, yang dibenci, yang disakiti itu adalah yang rugi. Padahal menurut Al-Quran, yang rugi adalah yang membenci, yang memfitnah, yang membuat hal-hal yang membuat orang lain tidak bahagia dalam hidupnya. Karena itulah pertanggungan jawab masing-masing di hadapan Allah. Maka kebahagiaan seorang adalah man sarrathu hasanatuhu wasa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bahagia dengan kebaikan-kebaikan dan sedih dengan keburukan-keburukan, dialah orang yang sungguh-sungguh beriman. Kita bahagia dengan sholat kita, bahagia dengan infak sedekah kita, kita bahagia dengan amal soleh kita. Itulah ciri kita beriman kepada Allah.
Tapi orang sedih dengan kemaksiatan, sedih dan menyesal dengan keburukan, itu tanda iman masih ada. Aneh kalau orang malah senang dengan keburukan dan dia sedih kalau melakukan kebaikan. Diingatkan oleh Allah di surat Hud ayat 21, orang-orang yang merugikan diri sendiri adalah mereka yang selalu berbuat maksiat, berbuat dosa. Karenanya kita selalu dibahagiakan dengan ibadah, dengan amal soleh. Dan kita menyesali, kita bersedih, bahkan kita kemudian beristighfar dan bertobat atas kesalahan, atas maksiat yang kita lakukan. Itulah yang dikehendaki, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pasti kata Allah, la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Diperkuat lagi dengan ayat 22 dengan ungkapan la jarama, kepastian, pasti, tidak mungkin tidak, mereka itulah yang nanti paling merugi di yaumil akhir kelak. Mereka yang paling merugi. Kenapa yang paling merugi? Di dunia mereka selalu berbuat dosa, berbuat buruk, berbuat kemaksiatan. Seolah-olah dalam pandangannya ia telah berbuat yang menyenangkan dirinya. Tapi sesungguhnya mereka yang melakukan perbuatan itu akan merugikan diri sendiri di yaumil qiyamah kelak. Dan pasti kata Allah, karena semuanya akan dibalas setimpal, dibalas sesuai dengan perbuatannya di dalam kehidupan dunia. Sebaliknya, ayat 23 inilah ayat yang disebut sebagai bisyarah, ayat kabar gembira untuk kita semuanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian mereka beramal soleh, bahkan mereka selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka selalu bermunajat, menganggap dirinya kecil, rendah di hadapan Allah. Mereka itulah ashabul jannah, calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka kekal di dalamnya. Kata para ulama tafsir, 3 sifat inilah yang melayakkan seseorang menurut ayat 23 melayakkan menjadi penghuni surga. Tetap beriman kepada Allah, tetap terus-menerus menjalankan amal soleh, kebaikan dan ketaatan, serta merendah di hadapan Allah. Karena sujud itu bukti kita merendah di hadapan Allah. Semakin banyak sujud yang dilakukan, semakin ia merendah di hadapan Allah. Bahkan yang paling disukai oleh Allah adalah mereka yang selalu bersujud. Karenanya Rasul mengingatkan kepada kita semuanya, fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah munajat saat kalian sujud, karena itu adalah keadaan yang paling dicintai oleh Allah. Bukankah ketika sujud kita amat sangat merendah, bahkan kita menganggap tidak ada apa-apanya di hadapan Allah? Sujud ini merupakan bentuk kita meyakini Allah. Karenanya inilah peluang untuk orang memperbanyak doa saat sujud. Berarti memperbanyak sujud itu mulia. Memperbanyak sujud adalah kesempatan kita bermunajat kepada Allah. Memperbanyak sujud kesempatan kita berdoa. Dan doa ketika sujud adalah doa yang insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang paling banyak sujudnya, itulah yang paling banyak dibahagiakan oleh Allah. Ini menjadi parameter, menjadi tolak ukur. Sejauh mana kita banyak bersujud, sejauh mana itu pula kita akan mendapatkan banyak karunia Allah. Allah cinta kepada sajidin, orang yang bersujud. Berarti dia merendah, berarti dia bermunajat, berarti dia beribadah. Dia pula memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka dengan orang yang memohon. Masya Allah. Bahkan Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang hamba-hambaku lakukan di dalam majlis? Kata malaikat, mereka memohon surgamu ya Allah. Kata Allah, berikan itu sesuai dengan yang mereka harapkan. Apalagi yang mereka minta dariku di majlis ilmu tersebut. Kata para malaikat yang datang mengunjungi orang-orang yang berada di majlis ilmu, orang-orang yang sedang mengkaji ayat-ayat Allah, mentadaburi dan tadarus. Malaikat yang datang itu kemudian menyampaikan informasi kepada Allah. Mereka pula hamba-hamba yang ada dalam majlis memohon perlindungan
dari nerakamu. Allah kemudian menyampaikan, wahai malaikatku, berikan apa yang mereka minta. Mereka minta surga, hadirkan surga untuk mereka. Mereka minta dijauhkan dari neraka, jauhkan mereka dari neraka. Maka disebutkan halaqah ilmu, halaqah zikir, halaqatul zikir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah raudhatun min riyadil jinan, itulah taman-taman surga. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, kemudian merendah di hadapan Allah, khususnya dengan sujud, dengan beribadah, dengan banyak tafakkur, dengan banyak zikir, dengan banyak munajat, dengan banyak berdoa, bersimpuh di hadapan Allah, dengan banyak solat-solatnya, insya Allah, ulaika ashabul jannah, mereka ini adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 24, ayat terakhir yang kita bahas pada hari ini, insya Allah, Allah membuat perumpamaan. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asommi wal basiri was sami'. Sungguh perumpamaan antara dua golongan, orang yang mengimani Allah dan orang yang mengingkari Allah, adalah seperti orang yang buta dan tuli dengan orang yang melihat dan mendengar. Mereka yang mengimani Allah disebut mendengar, disebut melihat. Sedangkan yang tidak mengimani Allah, tidak mengimani Al-Quran, Allah sebutkan sebagai orang yang buta dan tuli. Kenapa? Karena Al-Quran ini membuka mata kita. Al-Quran ini membuka pendengaran kita. Dengan Al-Quran mata kita jadi mulia. Dengan Al-Quran pendengaran kita jadi mulia. Membaca Al-Quran dengan mata kita berpahala. Mendengarkan bacaan Al-Quran dengan telinga kita berpahala besar pula di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita selalu melihat yang baik-baik. Kita selalu menggunakan penglihatan kita untuk membaca Al-Quran, untuk mengkajinya, untuk mentadarus. Dan kita gunakan telinga kita pula untuk mendengar yang baik-baik. Apalagi yang paling mulia, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar kajian tentang Al-Quran, mendengar ceramah-ceramah tentang bagaimana kita bergaul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana pula menangis dengan membaca Al-Quran, bagaimana memohon kebaikan dari Al-Quran, memohon rahmat dari Al-Quran, dan lain sebagainya. Begitulah perumpamaan Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 24, kata para ulama tafsir, ini sebagai sebuah perumpamaan untuk mengingatkan seluruh umat manusia, siapa yang disebut sebagai seorang yang selalu melihat dan mendengar, dan siapa pula yang disebut sebagai orang yang menutup matanya sehingga ia buta, atau menutup telinganya sehingga ia seperti orang yang tuli terhadap Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hal yastawiyani mathala, apakah keduanya sama? Pertanyaan dalam bentuk istifham. Dalam kaidah istifham itu banyak maknanya. Di antaranya di sini adalah istifham ingkari, untuk menunjukkan pengingkaran atau penolakan. Apakah sama? Pasti jawabannya tidak mungkin sama. Orang melihat dengan orang yang tidak melihat pasti tidak sama. Orang yang mendengar dengan orang yang tidak mau mendengar pasti tidak sama. Namun begitulah ungkapan Al-Quran yang indah, dalam bentuk pertanyaan atau istifham, untuk mengingatkan kita bahwa jawabannya adalah pasti sesuai dengan yang Allah inginkan. Yang melihat dengan yang tidak melihat tentu berbeda. Yang mendengar dengan yang tidak mau mendengar tentu berbeda. Namun kemudian di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, afala tadhakkarun, maka tidakkah kalian wahai umat Rasulullah, wahai yang membaca Al-Quran, tidakkah kamu mengambil pelajaran dari semua ayat-ayat Allah, dari semua kisah-kisah manusia yang dimuliakan dan manusia yang dihinakan, dari semua yang terjadi dalam kehidupan ini, dan dari semua yang akan terjadi di kemudian hari. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Tentu kita sangat berbahagia. Karenanya insya Allah kita tetap bersama Al-Quran. Kita terus menerus membaca dan mentadaburi Al-Quran. Jazakumullah khair. Kita harus berterima kasih kepada mereka
kepada semua pengurus, kepada semua yang memberikan fasilitas ini untuk kita tetap bersama Al-Quran dimanapun, kapanpun. Apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, kita perlu lebih dekat lagi dengan Allah, dengan kalamullah. Insya Allah dengan ikhtiar maksimal, protokol kesehatan, terus menjaga kebaikan, beribadah, bermunajat, berzikir, berdoa, beral-Quran yang baik. Insya Allah dengan izin Allah kita akan terhindar dari musibah-musibah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, hamba semuanya berlindung kepadamu dari penyakit kusta, penyakit gila, penyakit yang berbahaya, termasuk COVID-19 ini dengan izin-Mu ya Allah. Allahumma shfina wa afina. Ya Allah, sehatkan kami dan afiatkan kami. Sehat lahiriah kami, afiat batiniah kami, sehingga kami dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan, khususnya kepada ketua Majelis Taklim, semua pengurus Masjid Taklim Al-Kautsar, jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan majelis kita amat sangat bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi investasi, menjadi bekal akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.